Ada istilah FOMO, pernah dengar nggak sih? FOMO? FOMO? Nggak tahu? Apa FOMO? Si FOMO lewat. Enggak ya? War on Drugs, Jogja bersinar, bersih dari narkoba. narkoba. Bersama saya Awal di Ngobaran, ngobrol bareng anti narkoba. Hari ini di konten perdana dari BNNK Yogyakarta, kita kedatangan seorang bintang tamu yang dia adalah seorang psikolog, Mbak Wahyu Bintari. Hai, pagi Awal. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Gimana dong? Apa kabar Mbak hari Baik, ini? sehat. Kamu grogi? Ya lumayan sih Mbak, Oke, pertama baik. kali Mbak. Ya, oke. Jadi Mbak Bintar ini adalah seorang psikolog, Hmm. dia juga seorang dosen di Universitas mana? Di Politeknik Negeri ATK Yogyakarta. Di Politeknik ATK Yogyakarta ya Mbak. Itu kalau bertanya di mana Mbak? Politeknik, aku nggak tahu sih. Ada di Rengot Selatan ya. Hari ini ada obrolan menarik nih Mbak soal remaja sih. Oke. Ya, jadi tentang bagaimana melakukan pencegahan untuk pencegahan narkotika gitu Mbak terhadap seorang remaja. Mungkin kalau dari sisi psikolog kan Mbak adalah seorang psikolog juga kan. Menurut Mbak nih, apa saja sih perubahan yang terjadi pada seorang remaja zaman sekarang dari sisi secara umum gitu Mbak? Iya. Yang jelas kalau remaja saat ini kan kita berada di era digital ya awalnya. Jadi emang tantangannya jauh lebih berat. Oke. Karena sekarang kita ada istilah FOMO, pernah dengar nggak sih? FOMO? Nggak tahu? Apa FOMO? Si FOMO lewat. Enggak ya? FOMO itu fear of missing out atau rasa takut ketinggalan zaman. Jadi kalau remaja saat ini kan emang beneran mudah banget terbawa arus ya. Jadi kalau hubungannya dengan narkotika itu nyambung juga dengan FOMO ya nggak sih? Remaja sekarang tuh takut untuk ketinggalan zaman. Buktinya apa tau nggak? Remaja sekarang kalau bangun tidur yang dicari apa sih? HP. Handphone dong. Kemudian kalau temennya pakai baju-baju bagus, macam pull ember, macam Stradis, pengen juga pakai nggak sih? Betul. Pasti iya. Terus kemudian lifestyle, sekarang kalau kita ke Starbucks, kalau kita pergi ke tempat nongkrong gaul, isinya remaja semua. Betul. Artinya mereka tuh masih labil, masih butuh banget yang namanya dibimbing, masih butuh banget yang namanya sebuah pencerahan gitu ya. Oke. Nah, FOMO ini yang sekarang ini menjadi fenomena di mana remaja itu sekarang pengennya ikut-ikutan tren. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama supaya tren yang bisa mereka tiru, mereka contoh itu adalah tren yang bagus. Karena bagaimanapun juga kalau remaja itu kan kalau secara psikologis ya adalah fase di mana dia itu galau awal, antara anak-anak enggak, dewasa enggak, jadi berada di tengah-tengah itu yang kadang menyulitkan remaja untuk membawa diri. Oke Mbak. Ditambah lagi nih ya dengan kadang-kadang orang-orang terdekat itu tidak konsisten dalam memperlakukan remaja. Kadang-kadang nih ketika ada satu permasalahan dia dianggap sebagai anak-anak. Di satu sisi ketika dia merasa butuh bantuan sebagai seorang anak, orang tuanya bilang kamu kan udah gede. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat remaja kadang-kadang tidak merasa nyaman di rumah dan di luar sana dia lebih percaya dengan teman-teman sebayanya yang belum tentu mereka itu bisa membawa si remaja tersebut pada hal-hal baik gitu sih. Oke Mbak, menurut Mbak nih, sosial media itu bisa nggak sih menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan seorang remaja? Misalnya nih, karena ada perbandingan ya. Kita tahu ya, informasi yang terbuka membuat remaja itu merasa bahwa dirinya terbandingkan, kayak misalnya yang seperti Mbak bilang, kayak ada baju nih, ya dia kayak ngerasa bahwa kok dia bisa beli aku enggak gitu. Itu menjadi tekanan juga untuk remaja kan. Itu menurut Mbak gimana tuh? Saya setuju kalau kalimatnya gini awal. Sosial media menjadi salah satu hal penting yang dia mempengaruhi kehidupan remaja, gitu ya. Jadi tahu sendiri lah kalau di sosial media itu apa sih yang dilihat? Dan memang kalau ada istilah influencer yang tugasnya menginfluence atau membuat sebuah inspirasi itu emang benar adanya. Remaja itu banyak melihat dari apa yang tampak di sosial media ya kan, ngelihat lifestyle yang bling-bling,
ngeliat, ih kok artis itu keren ya, tiap hari party, tiap hari dia ke tempat-tempat dugem, belum lagi dengan lifestyle-nya posting foto yang lagi pegang miras misalnya. Dan tahu nggak kalau banyak influencer yang followersnya adalah anak-anak SMP, anak SMA yang kalau saya lihat nih banyak dari mereka tidak bisa menampilkan sebuah keteladanan yang baik. Party di Bali, pakai bikini, oke lah kalau itu masalah yang lain lagi ya. Tapi dari gaya hidupnya misalnya merokok, bahkan kalau kita ngelihat nih anak-anak SMP sekarang mulai nge-vape. Iya, udah banyak sekarang. Apalagi mereka udah berani datang ke toko vape-nya untuk maksudnya, padahal itu kan udah tertera di under, maksudnya di atas di atas 18 tahun gitu kan. Nah kan, jadi salah satu hal yang mempengaruhi kehidupan remaja adalah salah satunya adalah sosial media. Karena di situ banyak influencer yang mau nggak mau pasti akan dilihat. Dan kalau di sosial media kan yang tampil yang bagus-bagus, yang seru-seru, yang asik-asik, yang nggak sih. Dan itu membuat anak remaja yang selama ini hidupnya lemah-lemah aja, begitu melihat sesuatu yang wow, pengennya mengimitasi, mencontoh. Nah, itu dia. Jadi kita tahu juga kan dari pertama ya sosial media salah satu pengaruh juga kan pada perubahan seorang remaja. Kemudian tuh apa saja sih yang bisa dilakukan misalnya untuk orang tua kan otomatis apa saja yang dilakukan remaja itu awal mulanya dari orang tua juga, dari lingkungan keluarga dulu sebelum ke eksternalnya. So jadi gimana kalau orang tua itu bisa ngasih didikan ke anaknya itu seperti apa dan bagaimana? Iya. Dan punya anak remaja, saya salah satunya nih punya anak remaja, itu emang serba salah juga kalau kita tidak ngeset itu dari awal. Betul. Kebutuhan remaja tahu nggak apa? Didengerin. Jadi orang tua yang punya remaja itu sebisa mungkin dia bisa menjadi good listener, jadi pendengar yang baik, jadi orang tua yang asik dan bersahabat. Karena kenapa kok anak sampai tidak nyaman dengan orang tua? Pasti basic trust atau kepercayaan dasar pada orang tua udah nggak ada. Kenapa? Karena orang tua biasanya sibuk kan, kalau pulang dari kantor apa sih yang dipegang sama orang tua? Iya, apalagi sekarang handphone dong. Dan anaknya menjadi nomor sekian dari prioritas kan. Misalnya, "Ma, aku ada masalah. Bentar ya, Dek. Mama baru scrolling nih, baru lihat-lihat Instagramnya Anya Giraldin misalnya." Itu kan anak jadi, oh oke lah, berarti aku bukan prioritasnya mama. Akhirnya ketika ada masalah, larinya kemana? Handphone, ke temen. Di luar sana ada yang menawarkan sebuah kenyamanan buat bercerita, dia akan lari ke sana dong. Oh, berarti ini dalam jadi kebebasan juga gitu. Iya, jadi orang tua bisa mungkin bisa jadi sahabat buat para putra putrinya di luar sana yang masih ABG ya. Jadi jangan takut untuk dianggap lebay, karena seringkali anak membutuhkan teman yang asik buat curhat, buat seru-seruan bareng, dan mungkin bisa jadi punya bestie di rumah. Apalagi untuk remaja, ya kita tahu ya sekarang Mbak gini, anak-anak maksudnya remaja-remaja sekarang itu kayak lebih agresif gitu loh Mbak. Dia kayak misalnya nih dia ada masalah nih di rumah, kemudian dia keluar nih, terus kayak diajakin sama temen-temennya, akhirnya terjadi lah kayak misalnya bentrok secara fisik gitu, kayak kelahi, tahu dan sebagainya. Sampai mungkin kayak, yaudah lu cobain ini dong, alkohol, sampai mungkin mentok-mentok narkotika gitu, itu bahaya juga sih. Iya dong, itulah dia mencari kenyamanan di luar karena di dalam rumah dia tidak mendapatkan itu. Jadi sebagai bentuk kompensasi dari apa yang dia nggak dapetin dari rumah. Benar. So, nih berkaitan dengan peran orang tua kan. Sebelum yang tadi kita udah sebutin peran orang tua seperti apa. Dan kayak gini, menurut Mbak nih, untuk ilmu parenting, ya kan? Bisa kita tahu di Amerika sana mereka ada ilmu parentingnya sendiri. Nah, menurut Mbak nih, berlaku nggak sih ilmu parenting? Maksudnya ilmu parenting apa sih yang baik dan bisa digunakan untuk di Indonesia? Kita tahu di Amerika mungkin berbeda. Mungkin karena di Indonesia itu culture-nya beda ya. Beda. Terus kayak misalnya di Asia kayak gimana? Terus kayak di Asia Timur, di bagian timur sana, timur tengah, gitu. Terus kayak di Amerika, Eropa gitu kan beda-beda. Dan menurut Mbak, ilmu parenting apa yang harus digunakan di Indonesia? Sebetulnya boleh jujur ya, 5 tahun terakhir ini orang tua
mulai punya kesadaran untuk belajar parenting yang baik. Oke. Mungkin kalau dilihat dari dampaknya nggak bisa kita lihat sekarang ya awal, benar. cuman mungkin kita bisa ngelihatnya 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi. Itu sesuatu yang bagus. Cuman untuk masalah parenting sebetulnya kan itu sangat bersifat kasuistik. Kalau menurut saya kasuistik. Karena bisa jadi pola asuh yang diterapkan di Amerika sana akan berbeda dengan yang di sini. Misalnya satu hal aja, untuk kalau di Amerika sana untuk bisa menjadi bestinya anak-anak itu hal yang mudah. Bahkan kalau di sana memanggil nama orang tua ada nama langsung gitu ya, Eddie gitu. Kalau di sini itu bukan sesuatu yang bagus karena kalau di sini kan masih ada norma sosial, ada norma kemasyarakatan gitu. Jadi kalau parenting sendiri saya kira memang harus disesuaikan dengan budaya. Tapi kalau perkembangan kesadaran orang tua terhadap ilmu parenting, kalau di Indonesia udah bagus sih. Tinggal nanti kita modifikasi untuk disesuaikan dengan culture atau budaya kita dan kebutuhan anak-anak kita. Gitu sih. Karena tidak ada teori parenting yang saklek tuh nggak ada ibu-ibu. Jadi yang namanya teori parenting itu sangat disesuaikan dengan kondisi anak kita dan juga budaya di lingkungan kita. Oke, tadi itu kan peran orang tua dan ilmu parentingnya. So ini pertanyaannya agak jadi mengkerucut lagi nih. Gimana? Nah kayak misalnya anak-anak yang broken home yang nggak dapat perhatian dari orang tua. Gimana tuh Mbak? Awal tahu nggak? Dan mungkin pemirsa di rumah ya, saya termasuk salah satu anak korban broken home dulu. Dan ya tidak mudah untuk anak korban broken home itu untuk keluar dari fase-fase traumatik ya. Tentunya ada ketakutan, ada sesuatu yang mengecewakan, kesedihan yang mendalam. Cuma untuk adik-adik yang mungkin juga punya kondisi yang sama ya Kak Awal, kalau misalnya kalian menjadi salah satu bagian dari keluarga yang broken home, jangan berkecil hati. Temannya banyak di luar sana. Yang menjadi prioritas kita adalah bukan pada masalah orang tua ya, tapi adalah pada bagaimana kita bisa menata kembali hidup kita supaya lebih baik lagi Kak Awal. Karena tau nggak, sebuah riset mengatakan kalau salah satu hal yang paling besar yang membuat remaja itu terjun ke narkoba adalah guilty feelings atau rasa bersalah. Ada 3 guilty feelings. Bersalah pada diri sendiri. Misalnya dia merasa inferior. Aduh, aku kok nggak sejago teman-teman aku ya. Ya seperti tekanan perbandingan tadi. Ya. Ya. Dia cenderung, aduh, aku kok jadi apa sih kalau anak sekarang istilahnya? Insecure. Dan dia merasa insecure gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, rasa bersalah pada keluarga. Misalnya orang tua yang broken home. Dia merasa, aduh mama papa bercerai dan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Dia lari ke teman-teman yang bisa menerima. Akhirnya apa? Ngerokok dulu bray, minum dulu bray. Akhirnya udah ayo kita nyabu bareng. Nah, yang ketiga adalah guilty feeling atau rasa bersalah pada lingkungan sekitar. Seringkali kalau anak remaja itu dibanding-bandingin, bener nggak sih? Iya, itu biasanya menjadi tekanan juga buat anak. Banget dong. Misalnya apa? Dengan saudaranya aja kan dibandingin, bener nggak sih? Iya, bener. Kadang kayak mereka merasa bahwa dia bisa kayak gitu, kok aku enggak. Ya, gitu. Lebih kejam lagi sih awal, mau enggak? Karena kadang-kadang kalau tetangga itu mulutnya lebih pedes. Iya nggak sih? Suka ngebandingin kan? Saya dulu pernah loh waktu saya masih kecil nih, ibu saya pulang dari warung langsung marah. Kamu tahu nggak anaknya ibu itu loh, dia dapat beasiswa karena anaknya berprestasi. Lah kamu bisa apa? Ini kadang-kadang membuat anak menjadi insecure, kemudian dia merasa bahwa kalau di rumah bawaannya aku tuh cuma dijudge sebagai anak yang nggak bisa apa-apa. Akhirnya keluar dan dia mencari lingkungan yang bisa menerima dia. Ini bahayanya. Bahkan juga gini Mbak, ada satu cerita juga ya. Itu dia tuh bapaknya seorang pemakai. Terus bapaknya seorang pemakai dan dia punya teman itu pemakai juga. Jadi dia anaknya nggak memakai. Jadi dia punya teman pemakai dan bapak dari anak yang nggak memakai ini dia pemakai bapaknya. Terus satu ketika di satu momen bapaknya yang si pemakai ini, yang bapak-bapak itu ketemu sama temennya yang pemakai ini. Jadi mereka ketemu, terus
nggak gimana gitu. Dia kayak langsung nanya gitu kan, ini bapak ini nanya ke anaknya, ke anak-anak ini temannya gitu. Dia tanya, kamu temannya si ini ya? Terus kemudian dia jawab, iya temannya. Terus bapak siapanya? Saya bapaknya gitu. Jadi kaget kan. Jadi salah satu yang membuat juga anak-anak merasa bahwa ih, kok bapakku kayak gitu. Jadi malu kan. Jadi kayak itu kayak dia untuk keluar juga ke dunia luar jadi insecure, jadi malu. Ya itu dia. Iya. Gitu. Dan itu tadi kalau berkaitan dengan pertanyaan kamu di awal tadi deh, untuk anak-anak broken home di luar sana, jangan pernah lari dari permasalahan dengan cara yang nggak benar. Ketahuilah bahwa ketika orang tua kita yang bermasalah, maka tugas kita adalah menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Jadi pastikan kita tata hidup kita dengan baik. Misalnya dengan melakukan aktivitas yang positif dan produktif. Nggak ada gunanya kita give up, nggak ada gunanya kita nyerah dengan keadaan. Yakinlah, kalau kita lari ke hal-hal jelek semacam narkoba, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jadi jangan sampai ya. Aku lebih senang sih Mbak sama sekarang kan kita tahu perkembangan zaman dulu kan yang namanya e-sport gitu, dunia e-sport kayak game online gitu kan. Maksudnya banyak sekarang kayak remaja zaman sekarang itu dia itu kayak pelariannya ke game gitu, game online. Maksudnya ada, walaupun ada negatifnya juga, tetap ada positifnya juga dong. Dan itu menurut aku secara pribadi itu bermanfaat karena pertama itu bisa jadi ajang lomba juga, kayak e-sport gitu kan, namanya e-sport. Iya. Banyak kan sama kayak remaja-remaja sekarang itu udah bisa ngasihin duit gara-gara game doang. Iya, maksudnya dia ngonten YouTube juga, main game juga, dapat duit juga kan, terus kayak gitu. Dan menurut aku itu lebih bermanfaat gitu. Iya dong. Asal tahu waktu ya. Betul. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya lagi nih. Bagaimanakah misalnya nih, kita misalnya bagi orang tua nih mengedukasi anaknya nih, tapi nggak ngebuat anak dia itu tersinggung gitu. Dimana kita tahu bahwa remaja kan adalah masa-masa yang tingkat pelajaran itu nggak stabil gitu Mbak. Itu gimana Mbak cara mengedukasi, mendidik seorang anak ya? Balik lagi ke pertanyaan kamu yang dua tadi ya. Jadi intinya kalau kita punya anak remaja, pastikan kita bisa memberikan kenyamanan dulu.